Pertanyaan saya ini sebenarnya berdasar kepada ide besar saya, Pak. Saya tidak tahu, kadang-kadang saya dibilang kawan-kawan sebagai orang yang sentimen, tapi saya bilang ini bukan sentimen, tapi ini guna untuk mempersatukan bangsa ini agar lebih lama persatuannya. Ini bahkan saya tuangkan dalam ide tugas akhir saya tentang pemilihan presiden, wakil presiden di Tidakusila keempat Pancasila, yang bagi saya sebelum jauh kita bahas besok atau ambang batas pencalonan presiden, ini menjadi ide dasar saya bahwa harusnya kita kembali kepada musyawarah mufakat. Saya tidak tahu kalau kata Bapak tadi kita tidak boleh alergi. Memang saya tidak alergi kalau bahas konstitusi dan amandemennya, karena kita bisa lihat 2024 saja orang hanya bersandar pada siapa yang paling tinggi surveinya, mereka yang akan dicalonkan presiden, tetapi tidak memikirkan ratusan ribuan anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bercita-cita jadi presiden. Sebagai insya Allah calon guru, saya punya berat hati kalau ada siswa saya di Kabupaten Morowali yang bercita-cita jadi presiden. Saya tidak tahu mau jawab apa dengan sistem pemilihan langsung, Pak. Jadi ini mohon pandangan Bapak untuk jawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tidak boleh alergi dengan kemungkinan perubahan. Jadi tugas kita adalah berpikir. Tugas kita adalah berusaha berpikir sebaik-baiknya, berusaha sebaik-baiknya, tentu dengan guidance ilmu pengetahuan yang kita pelajari secara sungguh-sungguh. Soal hasil itu serahkan kepada yang maha kuasa, kan begitu. Sebagai contoh saya katakan, apakah iya direct presidential election itu adalah satu-satunya cara yang terbaik untuk memilih pemimpin kita? Jawabannya iya dan tidak. Apakah demokrasi itu adalah sistem yang direct demokrasi pertama, demokrasi langsung, sistem yang baik? Jawabannya iya dan tidak. Kenapa saya katakan iya dan tidak? Persoalannya begini. Ketika kita mengatakan demokrasi kita itu adalah demokrasi sebagai pilihan yang terbaik saat ini, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempraktikkan yang namanya genuine demokrasi? Demokrasi yang genuine. Nah, saya khawatir belum. Kita mengatakan demokrasi konstitusional, padahal kita belum pernah mempraktekkannya secara baik, secara kafah. Jadi demikian juga pemilihan presiden secara langsung. It could be possible. Yang ada adalah pemilihan yang abal-abal semua. Kenapa begitu? Presidential threshold itu bukanlah instrumen yang kompatibel dengan pemilihan presiden secara langsung atau dengan demokrasi. Karena kenapa? Membatasi partisipasi. Dan tidak tanggung-tanggung, yang dibatasi itu adalah slotting untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Ibu-ibu bapak sekalian tahu, di Amerika Serikat berapa calon presiden yang last election kemarin? Lewat konvensi dulu kan? Berapa? Banyak. Mungkin ibu-ibu dan bapak sekalian mengatakan 2. Konvensi. Donald Trump versus Joe Biden. Tapi lewat konvensi. No. Yang ada adalah 1.212 calon presiden yang mendaftar ke Federal Election Commission, yang mendaftar ke Komisi Federal Pemilihan Amerika Serikat. Kok bisa 1.212? Iya, karena mereka punya aturan, siapapun yang bermimpi jadi presiden boleh, silakan. Baik melalui jalur partai politik maupun jalur independen. Jalur partai politik dari mana jalurnya? Apakah dari Republik dan Demokrat saja? No. Di sana banyak sekali partai politik yang tidak dominan, tapi ada Libertarian Party, ada Green Party, ada Constitution Party, Kecil. bahkan ada Socialist Party. Semua organisasi atau partai politik tersebut boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Bahkan mereka boleh menjadi calon independen seperti Rospero pernah lakukan. Jadi 1.212 karena konstitusi dan aturan di sana mengatakan kalau misalnya seseorang sudah mengeluarkan minimal kalau nggak salah 5.000 US dollars itu kira-kira 75 juta, 70 juta lah.
maka dia wajib mendaftar ke Federal Election Commission, atau dia sudah fundraising di beberapa tempat atau sudah kampanye di beberapa negara bagian atau 50 negara bagian. Itu saya detailnya tidak ingat. Tapi intinya adalah kalau mereka sudah melakukan upaya seperti itu, mereka wajib daftar. Jadi tidak liar. Nah, lama-lama 1212 itu rontok satu demi satu karena mereka tahu diri. Begitu kira-kira tidak bakal dipilih, ya kan? Kecil dukungannya, mundur kan begitu. Mereka nggak dipaksa mundur. Sistem feodal Indonesia nggak begitu. Hari ini kalah langsung mengatakan saya calon presiden lagi, ya kan? Kalah lagi calon presiden lagi. Padahal yang namanya siapa? George Bush, Al Gore itu ketika dia kalah oleh George Walker Bush pada tahun 2000, dia menang popular vote. Hillary Clinton ketika dia kalah dari Donald Trump menang dia popular vote. Tapi karena mereka Kayak di pakai Indonesia. electoral college, maka dia jadi kalah. Kalau Karena itu saya sistem mengatakan Indonesia Hillary menang. mungkin kita membutuhkan Paling evaluasi banyak suara kan. terhadap sistem pemilihan presiden kita secara langsung. Jangan-jangan banyak hal atau instrumen yang belum kita praktekkan. Bagaimana kita mau berdemokrasi secara baik kalau money politics di mana-mana? Bayangkan saya tanya wali kota atau bupati di sebuah daerah, saya tanya berapa penghasilannya per bulan. Dia bilang kira-kira penghasilannya kalau semua plus semuanya 30 juta per bulan. Kira-kira saya tanya tahun 2015 lalu, let's say 50 juta sekarang. Itu udah termasuk SPPD macam-macam lah. Kalau 50 juta dikali 12 berarti berapa? 600 juta. 600 juta dikalikan selama 5 tahun 3 miliar uangnya. Itu pendapatannya semuanya 3 miliar. Dan itu tidak digunakan untuk makan, untuk minum, pokoknya cuma ditambah aja begitu. Berapa untuk kampanye? Saya tanya, habisnya berapa? Belasan miliar. It doesn't make sense, nggak masuk akal. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak kepala daerah itu nggak korupsi? Pasti korupsi. How come? Bagaimana untuk cost recovery? Sistem yang Maka kampanye pemilihan kepala daerah itu ada dua saja. Modal sendiri, maka yang bisa cuma pengusaha atau dicukongi. rata-rata dicukup. Kalau dicukongi sama, modal sendiri butuh cost recovery, dicukongi juga perlu cost recovery bagi para cukongnya. Karena itu, untuk menyelamatkan demokrasi kita, maka uang ini harus diatur secara ketat. Tapi politisi di Senayan nggak mau mengaturnya secara ketat, karena mereka merasakan nikmatnya mendapatkan setoran-setoran dari kandidat-kandidat itu dengan cara mempertahankan threshold di pilkada. Jadi sebelum pemilihan itu masing-masing kepala dan calon kepala daerah itu sudah diperas satu kursi berapa nilainya. Saya mendengar isu walau benar atau enggak, satu kursi misalnya untuk pilkada DKI walau dan jangan diterima begitu saja. Karena ada yang menjualnya sampai 10 miliar satu kursi. Jadi ada partai punya 15 kursi harus bayar 150 miliar kepada ketua umum partai atau kepada partai politik. Bagaimana orang bisa menjadi orang yang amanah, ya kan? Mau jujur, mau amanah. Nah, problem seperti itu kalau kita tidak pecahkan, maka kita akan mengatakan udah kita ganti sistem. Padahal jangan-jangan demokrasi kita masih flawless demokrasi yang penuh cacat, ya kan? Demokrasi yang banyak bopeng-bopengnya. Jadi kita jangan langsung lompat cara berpikirnya. Kita scrutinize, kita pikirkan mata-mata apa yang salah dari instrumen ketatanegaraan yang hari ini kita praktekkan. Lalu apa panacea obatnya? Jangan cepat-cepat kemudian kita mengusulkan amputasi. Jangan.
sakit panu di tangan, amputasi di tangan, ya kan? Panunya harus kita perbaiki agar tangan itu bisa bekerja secara terus baik, ketimbang kita mengamputasinya dan kemudian dia tidak bisa bekerja secara baik. Itu saja ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, saya tahu banyak hal yang mungkin tidak terjawab, waktunya tidak cukup karena saya membicarakan barang yang harusnya kita diskusikan 6 bulan untuk satu kali mata kuliah semester gitu, tapi dipaksa within 2 hours harus selesai semuanya, ya kan? Dan terima kasih atas sambutannya, mudah-mudahan kita